warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, izin memperkenalkan, saya Muhammad Fahmi Suwarudin Hidayat, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, atau bisa disebut juga metode dakwah para wali songo di tanah Jawa. Nah, dan adapun sejarah dan metode dakwah Wali Songo itu apa? Nah, sebelum mengenai sejarah tersebut, kalian harus tahu dulu, Wali Songo itu apa sih? Wali Songo merupakan 9 tokoh sufi masyhur yang berperan penting dalam dakwah dan perkembangan peradaban Islam di Jawa. Pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, para Wali Songo tidak hanya berkedudukan sebagai waliullah atau yang disebut dengan orang suci yang dekat dengan Allah. Akan tetapi itu juga sebagai waliul amri, mereka menyebarkan Islam sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Nah, dan adapun wilayah yang disebarkan oleh para wali songo itu ada di Cirebon, di Demak, di Kudus, di Muria, Surabaya, Tuban, Gresik hingga Lamongan. Nah, dan adapun metode dakwah yang dibawa oleh wali songo itu apa? Seperti halnya ceramah, diskusi, keteladanan, pendidikan, kesenian, silaturahmi, dan yang lain-lain begitu. Jadi para wali songo itu menggunakan metode dakwah apa? Kultural, sehingga Islam itu dapat diterima oleh masyarakat. Di sini terdapat gambar-gambar atau foto yang masyhur yang kita ketahui mengenai tentang Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, dan yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, yang keempat ada Sunan Derajat, dan yang kelima ada Sunan Giri, yang keenam ada Sunan Gunung Jati, dan yang ketujuh ada Sunan Kudus, dan yang kedelapan ada Sunan Kalijaga, dan yang kesembilan ada Sunan Muria. Baik, selanjutnya mengenai hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Jadi Wali Songo tidak menghapus budaya lama secara frontal, tetapi melakukan akulturalisasi dan asimilasi dengan menyisipkan nilai-nilai Islam secara bertahap. Nah, dan adapun dakwah dilakukan dengan cara merangkul semua lapisan masyarakat tanpa kekerasan sehingga Islam diterima dengan baik oleh warga setempat. Nah, dan adapun metode yang digunakan bil lisan atau bil hikmah wal maulidatil hasanah, dengan ucapan baik, bijaksana, nasihat, serta uswatun hasanah, yaitu keteladanan. Nah, pesan untuk dakwah modern, dakwah adalah mengajak bukan mengejek, mengajar bukan menghajar, dan membina bukan menghina, mencintai bukan mencaci, menasihati bukan menusuk hati. Jadi metode dakwah yang dibawa oleh para wali songo itu sangat bisa diambil oleh kita pelajarannya gitu. Karena mereka tidak menghapus tradisi warga setempat secara frontal, akan tetapi mereka menyisipkan nilai-nilai Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat. Nah, mungkin itu saja mengenai Wali Songo. Sekian dari kelompok saya, kelompok 7. Saya sebagai perwakilan mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.